Sekitar kurang lebih 8 tahun yang lalu, saya pernah baca satu buku, yaitu Blue Ocean Strategy. Nah, buku ini sebenarnya membahas mengenai apa itu Red Ocean dan apa itu Blue Ocean. Nah, kalau misalnya kita lihat, Red Ocean ini adalah sebuah laut merah, market yang sudah banyak banget kompetitornya. Mungkin ikannya banyak, tapi yang mancing atau nelayannya juga banyak. Tapi di Laut Biru, ikannya mungkin jauh lebih sedikit, tetapi juga kompetitor nggak terlalu banyak. Nah, kemudian saya mencoba untuk mencari Laut Biru. Setiap kali saya membangun sebuah bisnis, produk, membangun sebuah brand, saya mencari kira-kira Laut Biru apa yang bisa saya temukan. Tapi belakangan, saya menyadari bahwa ternyata saya mulai lebih menyukai Red Ocean daripada Blue Ocean. Kenapa? Karena betul memang kompetitornya nggak ada, tapi untuk apa kalau misalkan ikannya juga nggak ada. Jadi saya memilih Red Ocean di 1 tahun terakhir ini. Nah, kalau kita lihat misalkan contohnya di setiap Red Ocean itu selalu ada palungan. Jadi di dalam sebuah laut ya, itu ada palungan, ya, di mana palungan ini bisa sangat dalam sekali. Bahkan palungan terdalam di dunia itu panjangnya kurang lebih, dalamnya lebih dari mungkin 10 km, ya. Dan semakin dalam, kita akan menemukan banyak banget ikan-ikan atau spesies-spesies yang kita nggak pernah lihat di permukaan. Kita akan menemukan hal-hal yang nggak pernah kita lihat dan nggak pernah kita explore sebelumnya. Nah, disinilah opportunity yang bisa kita dapatkan. Nah, yang saya ingin sharingkan hari ini adalah tentang idea dan execution. Bagaimana kita membuat sebuah idea yang ada di palungan, yang ada di Red Ocean, dan bagaimana mengeksekusinya. Nah, banyak orang yang sharing ke saya, mereka takut. Pak Bong, kalau misalkan saya punya ide, saya khawatir banget orang curi ide saya. Nah, ini adalah ketakutan yang membuat saya sebenarnya nggak beralasan. Kenapa? Karena biarin aja mereka curi ide kita. Ya, bahkan saya nggak masalah kok orang curi ide saya. Hari ini, saya buat sebuah ide, masukin internet, Instagram, dalam waktu singkat, orang pasti akan curi ide saya. Nggak masalah. Tetapi mereka nggak bisa curi eksekusinya. Sekali lagi, banyak orang bisa curi ide, belum tentu mereka bisa curi eksekusinya. Jadi banyak orang yang berhasil sebenarnya bukan masalah idenya. Kadang-kadang idenya biasa aja, dan bahkan bukan di Laut Biru, tetapi di Red Ocean. Tetapi mereka bisa mengeksekusi sumber daya yang ada dalam palungan. Nah, untuk itu saya bagikan 3 step, ya, untuk supaya kita bisa mengeksekusi sebuah idea. Yang pertama, sebenarnya kita harus cari tahu dulu kira-kira kebutuhan pasar apa, needs-nya apa. Nah, kalau kita lihat di industri properti, saya akan kasih contoh. Kebutuhan orang saat ini work from home, kemudian remote working, apa yang dibutuhkan mereka? Home office. Mereka butuh sebuah rumah yang juga bisa berfungsi sebagai sebuah kantor. Ini kebutuhannya. Nah, dari sana saya akan coba analisa. Benar nggak kebutuhan ini betul-betul nyata? Ternyata di Google Search, keyword kata home office itu meningkat luar biasa. Ya, dan toko-toko furniture, misalkan ada beberapa toko-toko dengan brand besar, itu ternyata ramai banget. Banyak orang yang beli kursi office, kemudian meja office, untuk ditaruh di rumah mereka. Jadi needs-nya ada nggak? Yang kedua adalah problemnya apa? Nah, problemnya adalah rumah mereka sempit. Mereka nggak punya space lagi. Ya, anak mereka udah makin besar, butuh ruang belajar, mereka nggak punya space lagi. Nah, disinilah kita harus bisa eksekusi yang ketiga, yaitu memberikan sebuah solution. Nah, solutionnya adalah misalkan dengan membuat yang namanya adjustable furniture. Jadi satu space aja, nggak perlu besar, tapi bisa kita adjust. Nah, hari ini saya sengaja ajak teman-teman untuk ngelihat bagaimana secara langsung, behind the scene, saya mengeksekusi sebuah idea di properti saya. Jadi, ini bukan teori, saya lakukan langsung. Nah, ini saya lagi berada di The Scott Home Studio. Ya, sebuah properti yang saya bangun, saya desain khusus untuk para creators. Tagline kita adalah Home of Creators. Jadi, saat ini banyak banget profesi-profesi seperti fotografer, YouTuber, vlogger, ya, dan masih banyak lagi, arsitek maksud saya, interior designer, dan masih banyak lagi. Nah, jadi kalau kita perhatikan, mereka itu sangat membutuhkan home office. Kenapa? Karena mereka kerja, mereka butuh waktu yang fleksibel, mereka bisa bangun kapan aja, mereka bisa tidur bahkan sampai malam hari, ya. Dan masalahnya adalah space. Mereka butuh space. Nah, di sini tempat saya berdiri, kita bisa kerja di sini, ya. Ini tempat kita bisa kerja. Kemudian area ini, space ini, ya, kita bisa lakukan sebuah workshop, ya. Kita bisa jadikan ini sebagai tempat studio. Kalau misalkan kita fotografer, ini bisa jadi studio. Atau misalkan kita seorang vlogger atau seorang interior designer atau fashion designer, kita bisa taruh mock-up manekin kita di sini. Kita bisa lakukan apapun di sini. Dan menariknya, ya, ketika kita mau tidur, saya bisa ubah ini semua langsung menjadi bedroom. Meja ini bisa kita lipat, ya. Meja ini bisa kita lipat. Jadi meja ini akan hilang. Kemudian di sini, ya, saya bisa tarik ke bawah dan akhirnya menjadi ranjang. Boom. Nah, ini yang saya sebut dengan bagaimana kita mengeksekusi sebuah idea, ya, dan
memenuhi needs orang, menjawab problem orang, dan memberikan solusi buat banyak orang. Dan terakhir saya mau cerita seperti ini. Banyak orang berpikir untuk bisa memiliki properti seperti ini membutuhkan biaya yang sangat mahal. Ya, kenyataannya adalah hanya dengan kurang lebih Rp100.000 per hari loh. Hanya Rp100.000 per hari, kita bisa dapatkan properti seperti ini fully furnished. Dan ketika kita menghadapi sebuah pandemi seperti ini, kita selalu teringat tentang satu kata, yaitu dana darurat. Ya, tahu gitu saya siapin dana darurat. Ketika pandemi terjadi, saya punya dana darurat. Nah, kita biasanya punya dana darurat untuk apa sih? Untuk pendidikan, untuk kesehatan, dana darurat kita. Tapi kita nggak pernah punya dana darurat untuk apa? Untuk properti, untuk tempat tinggal kita. Ya, karena pasti kita nggak bakal bisa sehat, nggak akan bisa pusingin soal pendidikan ketika kita nggak punya tempat tinggal. Jadi untuk itu, kita perlu siapkan Rp100.000 per hari untuk dana darurat tempat tinggal kita di kemudian hari. Nah, untuk itu, saya ingin mengundang Anda ya untuk mengikuti produk preview yang saya akan adakan di Zoom. Silakan teman-teman dapatkan linknya, karena nggak semua orang dapat linknya di nomor yang ada di bawah saya. Sukses untuk kita semua.